Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amrin Hapsi dengan NIM 2329-1020. Saya dari program studi bahasa Inggris semester 6 kelas A. Oke. 3. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. Morning, sir. How are you today? Hi. Are you ready to study? No. Oh, why? Wait, Miss Dina. Ngantuk, Pak. Aduh, jangan ngantuk-ngantuk ya. Nanti setelah ini kan kalian dapat jam istirahat. Iya, Pak. Oke. Jadi untuk materi pertemuan kita pada hari ini yaitu mengenai descriptive text about someone's study habits. Oke, sebelum kita masuk ke materi, sebelumnya ayo siapa ketua kelas? Ini Hafiz. Silakan, Hafiz pimpin dulu teman-temannya doa. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Ada dari keyakinan masing-masing berdoa. Sudah? Sekarang siapa aja yang mau masuk? Melin. Melin, kenapa Melin? Malas ya. Apa keterangannya? Sakit. Iya, sudah. Oke, mungkin Bapak Alisa dulu ya. Agustianto, Ada sakit. Selvi Anggraini, Ya, Pak. Abdul Hafiz, Setian Handika Putra, Mauludina, Dir. Sherly. Ya, Pak. Oke, jadi hanya satu orang yang nama masuk ya. Kasih tahu besok si ini siapa namanya? Melin itu. Tadi sama Agustianto. Oh ya, berdua sama Yanto. Saya belum disebut. Siapa? Siapa namanya? Siapa? Buya. Buya. Buya ini Buya Angreski. Oke, sorry ya. Oke. Kita langsung saja ya. Kita masuk ke materi. Nah, tapi sebelumnya Bapak perlu kasih tahu kalian bahwa jadi tujuan pembelajaran kita untuk materi descriptive text ini yang pertama yaitu siswa mampu mengidentifikasi fungsi sosial teks deskriptif. Nah, nanti kalian itu diharapkan mampu ya untuk menentukan atau mengidentifikasi fungsi sosial dari teks deskriptif. Nah, yang kedua yaitu kalian mampu memahami kosakata yang digunakan dalam teks deskriptif. Yang ketiga, kalian mampu memahami informasi umum dalam teks deskriptif. Nah, dan keempat, kelima. Oke, langsung saja. Nah, jadi untuk materi pokok kita pada pertemuan ini, yang pertama ada yang namanya social function. Yang kedua, generic structure of text. Yang ketiga, language features. Jadi memang ya temanya ini merupakan descriptive text about someone study habits. Nah, jadi tapi kita akan mempelajari yang tiga ini dulu sebagai dasarnya. Oke. Di sini saya punya gambar ya, beberapa siswa di dalam kelas. Jadi untuk pertanyaannya, what picture is this? Siapa yang bisa? Gambar apa yang di sana? Siswa di dalam kelas. Siswa di dalam kelas. Terus apa lagi? Iya, siswa lagi belajar. Oke, kita skip yang ini ya. Nah, langsung saja kita ke contoh teksnya. Jadi saya di sini punya satu teks deskriptif yang menggambarkan kebiasaan belajar seseorang. Siapa yang bisa bantu saya baca? Selfie. Selfie, mana selfie? Oke, kalau gitu kita baca sama-sama ya. Iya, Pak. My friend's name is Rina.
My friend's name is Rina. She is a diligent student. She is a diligent student. She always study every afternoon after school. She always studies every afternoon after school. I think she is very disciplined. I think she is very disciplined. Okay. She usually studies in her bedroom because it is quiet and comfortable. She usually studies in her bedroom because it is quiet and comfortable. It is a good place for studying. It is a good place for studying. She often reads her lesson and writes important notes. She often reads her lessons lessons and and writes writes. important notes. This is a very good study habit. This is a very good study habit. Oke, sampai sana aja dulu ya. Nah, sekarang untuk pertanyaannya, what is the text about? Teks apa ini? Ini merupakan teks apa? About Rina. Teks tentang Tentang Rina. Rina. Terus teks deskripsi. Terus ada yang lain juga? Siapa yang bisa? Tidak tahu. Oke, jadi yang Bapak tampilkan ini merupakan teks deskriptif tentang apa? Tentang kebiasaan belajar Rina. Oke. Nah, itu sebagai anunya aja ya, intronya saja. Nah, kita masuk sekarang definition of descriptive text. Jadi, descriptive text is text that is used to describe people, place, animals, someone study habits. Nah, jadi descriptive text itu merupakan teks yang digunakan untuk mendeskripsikan seseorang, tempat, binatang, ataupun kebiasaan belajar seseorang. Oke. Jadi jangan lupa dicatat ya, silakan dicatat. Nah, masih ingat ya yang materi pokok kita tadi ada apa aja? Ada 3. Social function. Oke, sekarang kita masuk ke social function. Apa sih itu social function? The social function of a descriptive text is the purpose for which the text is made in social or communication life. Nah, jadi social function itu simpelnya kayak gini. Fungsi sosial dari sebuah teks. Nah, jadi apakah teks itu mendeskripsikan tentang tempat, objek, binatang, atau kebiasaan belajar? Nah, sekarang gimana sih caranya kita tahu kalau teks itu dia menjelaskan tentang tempat, objek, binatang, atau kebiasaan belajar? Bagaimana kita bisa tahu? Ya, dengan mengetahui kalimat inti dari teks tersebut. Contohnya tadi yang teks di awal. Oke, saya balik. Ya. My friend's name is Rina. She is a diligent student. Nah, dari she is a diligent student ini sudah bisa kita lihat dari teksnya ini menjelaskan tentang apa, yaitu tentang apa? Rina. Oke, lanjut yang kalimat kedua. She always studies every afternoon after school. I think she is very disciplined. Nah, dari kalimat kedua ini semakin jelas dia social functionnya. Dia menjelaskan tentang kebiasaan belajar siapa? Rina. Oke. Lanjut.
Oke, kita lanjut untuk yang kedua, yakni generic structure of the text. Nah, di dalam generic structure of the text ini ada yang namanya identification, description, kemudian comment. Nah, jadi apa sih itu identification? Apa aja isinya? Nih, this section contains who is described. Nah, jadi di dalam identification itu dia menjelaskan siapa atau apa yang mau deskripsikan di dalam teks itu. Nah, coba yang di bawahnya person names. Nah, jadi nanti di sana ada nama seseorang, atau mungkin juga bisa masuk dia kebiasaannya atau ciri-ciri orang tersebut. Terus yang kedua identification function. Nah, fungsi dari identification ini yaitu introduce the person to be described. Jadi memperkenalkan seseorang atau objek yang mau dideskripsikan oleh teks tersebut. Nah, selanjutnya yang di bawah, ciri-ciri dari identification ini biasanya dia berada di paragraf pertama. Nah, dia mengandung nama dan apa general information, informasi umum. Kemudian kalimatnya dia masih umum, haven't explain the detail of the habits. Belum dijelaskan gitu detail-detail dari kebiasaannya. Nah, seperti contoh, my friend's name is Rina. Nah, di dalam kalimat ini apa aja isinya? Nama. Terus yang di bawah, she is a diligent student. Itu ciri sifatnya atau ciri-ciri orangnya. Nah, jadi ini dia contoh kalimat di dalam identification. Selanjutnya description. This section contains detailed explain of a person. Nah, jadi di description ini dia menjelaskan apa yang ada di identification. Contohnya study time, where to study, how to learn, study habits. Kemudian description function, fungsi deskripsi itu to provide more detailed information after the introduction. Nah, jadi untuk memberikan informasi lebih detail setelah kalimat pembuka. Selanjutnya untuk ciri-ciri dari description ini, yaitu dia itu mengandung detail. Maksudnya di sini dia menjelaskan identification yang disebutkan di awal. Nah, yang kedua menggunakan simple present. Yang ketiga many verb. Contohnya study, read, write, dan lain sebagainya. Nah, ini sebagai contohnya. Siapa yang membantu saya baca? Ayo silakan Dina. Yang mana Pak? Satu semuanya Pak. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1 nanti. Oke, Dina yang nomor 1. She always studies every afternoon after school. Oke, Dika. Baca nomor 2. Ayo Dika, she usually. Nggak bisa. Jangan nangis Dika. Jangan nangis. Ayo Hafiz, bantu Dika Hafiz. Yang mana Pak? Yang nomor 2. Oke, she usually
do this in her bedroom because it is quiet and comfortable. Oke. Terus yang ketiga, Selfie. She often reads her lesson and writes important notes. Terus yang terakhir, siapa? Ini servis. Shirley, baca Shirley. Gak bisa baca, Pak. Jangan bisa beli. Oke, ini bacanya. If she does not understand the lesson, she always asks her teacher. Oke, bisa dipahami kan? Ini dia contoh kalimat description. Nah, selanjutnya yang terakhir ada comment. A comment is the writer's opinion. Nah, jadi komen itu merupakan pendapat. Seperti apa sih contohnya komen itu? Nah, ini contohnya, contoh kalimatnya. I think she is very disciplined. It is a good place for studying. Terus, this is a very good study habit. Terus yang terakhir, she is an active student. Oke, sudah paham kan? Sudah dicatat tadi? Ya, Sudah? Pak, nanti saya punya. Oke, selanjutnya Bapak kasih tugas ya. Gak usah Pak. Pak capek, Pak. Tugasnya mudah kok, santai aja. Awas, nanti. Kalau nggak santai Bapak yang kerjain. Apaan sih? Sudah. Oke. Oke. Saya minta kalian cari. Bentar. Iya. Nah, tadi kan kita sudah pelajari yang namanya identification, description, sama comment. Nah, sekarang untuk tugasnya Bapak minta perwakilan dari kalian 2 orang ya. Nah, untuk mengisi pada bagian identification, description, sama comment itu dengan melihat teks yang di sana. Nah, jadi misal identification yang ada di teks di sana itu apa aja? Misal Rina, my friend's name is Rina, itu merupakan kalimat identification. Terus selanjutnya description. Description she usually studies in her bedroom. Itu bisa dipakai, itu bisa dia masuk description. Selanjutnya comment. She is very disciplined. Oke. Bapak kasih waktu 2 menit untuk menganalisis teks ini. Terus nanti kalian maju 2 orang. Ayo silakan. Oke, gimana? Siapa yang udah bisa? Oke, karena waktunya tinggal beberapa menit, mungkin kita kurangi ya. Kita suruh 1 orang. Habis. Ayo, Bis. Habis. Gak apa-apa. Ya, gak apa-apa, namanya juga belajar nih. Jadi
biar bisa dibaca. Oke. Silakan Hafiz, terima kasih Hafiz. Jadi ya seperti ini ya Bapak maksudnya untuk tugasnya. Jadi nanti kalian cari lagi yang mana kalimat identification, description sama komennya di dalam Ya, Pak. teks tersebut. Oke. Sebelum Bapak akhiri pertemuan kita pada kali ini, Bapak mau tanya nih, apa aja yang udah kalian pelajari dari awal masuk sampai sekarang? Descriptive. Pengertian deskriptif teks, terus Identification. Oke, saya rasa kalian semua sudah paham ya Iya. tentang materi ini. Jadi untuk pertemuan selanjutnya mungkin kita tidak masuk ya. Bapak ada acara di rumah. Gimana kita kumpulin tugasnya, Pak? Jadi nanti kalian kumpulkan tugasnya 2 minggu depan lagi. Oke. Oke, cukup ya? Cukup, Pak. Oke, Bapak akhiri pertemuan kita pada pertemuan kita pada siang hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.